Kita akan informasi berikutnya pemirsa, pasca ledakan SMA Negeri 72 Jakarta mulai menerapkan pembelajaran dengan 2 metode, yakni belajar tatap muka di sekolah dan juga sebagian lainnya melakukan pembelajaran secara online. Ya, namun yang mengejutkan terungkap banyak siswa yang trauma dan ingin pindah sekolah. Pramono Anung mengaku kaget setelah menerima laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa ada beberapa siswa yang trauma karena trauma minta pindah sekolah dari SMA Negeri 72 Jakarta pasca tragedi ledakan. Selanjutnya, Pramono menyerahkan sepenuhnya bagi SMA Negeri 72 untuk memberlakukan kembali kegiatan belajar mengajar. Dan pihak sekolah diharapkan dapat berdialog dengan murid dan guru untuk menentukan waktu dimulainya kegiatan belajar mengajar secara offline. Saya kemarin sudah berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolahnya. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap silakan dibuka. Tapi kalau belum siap jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Nah, karena trauma minta pindah sekolahnya, tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Pramono juga berharap kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dilakukan untuk meredakan rasa kecemasan kepada seluruh pihak agar tidak memberikan dampak trauma berkepanjangan. Sebelum kegiatan belajar dimulai, pihak sekolah akan mengundang orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama pihak sekolah, psikolog, serta unsur wilayah setempat. Dari Jakarta, Muharlin dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita tahu informasi Sindo Today hari ini diduga lupa mematikan kompor 2 rumah makan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar hingga membuat panik pemilik rumah makan dan warga yang berada di lokasi kejadian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tenang, ya Allah. Serem amat, Pak. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kobaran api dengan cepat membakar 2 bangunan rumah makan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin siang. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu dan juga bambu membuat api dengan mudah membesar hingga membuat panik pemilik rumah makan dan juga warga sekitar. Bakaran. Gede banget nih. Buset. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan api. Sementara proses pemadaman berlangsung selama 1 jam. Komandan Pos Damkar Sektor Pasar Kemis, Tauhid, mengungkapkan api pertama kali muncul dari salah satu rumah makan yang sedang memasak. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah makan lupa mematikan kompor saat akan pergi keluar. Ya Pak, penyebabnya itu kompor itu. Kompor, apinya naik ke atas, sementara di atapnya itu yang sudah terbakar tadi dari daun kelapa itu. Sehingga cepat menjalar, sementara juga didukung oleh anginnya sangat kencang untuk wilayah ini. Hingga kita turunkan 3 unit dari pos Pasar Kemis, pos Sepatan, dan pos Rajeg. Alhamdulillah dengan 3 unit ini kita langsung bisa menyelesaikan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran kini diselidiki Polsek Pasar Kemis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang properti di Depok, Jawa Barat ludes terbakar pada Senin malam. Insiden tersebut membuat warga sekitar panik dan menyelamatkan diri lantaran terdengar ledakan dari dalam gudang tersebut. Ini listriknya udah tadi kedip-kedip. Api pertama kali muncul dari sebuah gudang properti yang berada di kawasan permukiman padat di Jalan Mandor Sanin, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dalam hitungan menit, kobaran api membesar dan merembet ke rumah 2 lantai milik warga yang berdempetan dengan lokasi awal kebakaran. Petugas sempat mengalami kendala dalam proses pemadaman lantaran sulitnya akses menuju titik api. Tidak ada korban luka maupun jiwa atas peristiwa ini. Api dapat dipadamkan 30 menit usai 7 unit dan 26 personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.
Hingga saat ini petugas masih mendalami penyebab kebakaran ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor yang melanda Banjarnegara membuat ratusan orang dievakuasi. Sementara 194 rumah rusak terdampak longsor. Warga di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah panik saat mengetahui tanah longsor mendekati permukiman mereka. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari tanah longsor. Beberapa rumah di lereng perbukitan sudah tertimbun material longsor. Akibat longsor, 30 rumah tertimbun tanah. Sementara 194 rumah lainnya juga terdampak. Tak hanya itu, sebanyak 671 orang mengungsi ke tempat aman karena tanah rawan longsor kembali. Menurut data tadi malam dan laporan dari warga yang mengungsi, ada 27 orang yang masih belum diketahui keberadaannya. Ini masih kita terus lacak. Jangan-jangan dia ada di tempat saudaranya ataupun belum ngabari ke saudaranya, sehingga data itu masih bisa berkembang terus, sehingga ini masih terus dilacak. Untuk di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Saat ini korban selamat diungsikan di 3 tempat berbeda, yaitu Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandan Arum. Pemirsa, terima kasih banyak Anda masih setia di Sindo Today. Pemirsa, salah satu masalah Jakarta yang harus ditanggapi serius adalah penurunan tanah terus-menerus, terutama di bagian utara. Iya, bila tidak segera diatasi, maka ancaman kota tersebut akan tenggelam semakin nyata. Laut sudah di atas jalan ini. Pemandangan air laut lebih tinggi dari daratan di kawasan Pantai Mutiara Jakarta bukan ilusi. Video ini viral di media sosial dan akhirnya kembali membuka pembahasan terkait ancaman tenggelam yang mengintai Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang kian memprihatinkan membuat mantan gubernur Basuki Cahayapurnama ikut berkomentar. Dalam pernyataannya, Ahok menyebut jika tanggul Pantai Mutiara di utara jebol akibat hujan, maka bukan tidak mungkin banjir bisa sampai ke Monas. Pernyataan ini kemudian ditanggapi Gubernur Jakarta aktif Pramono Anung. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Batavia semakin hari semakin kehilangan ketinggian. Data pemerintah menunjukkan penurunan tanah di Jakarta Utara mencapai 12 cm per tahun. Penurunan tanah terjadi di sejumlah titik termasuk kawasan Pluit dan Muara Baru dengan tingkat penurunan yang terparah. Tidak bisa dipungkiri faktor manusia jadi pemicu semakin menurunnya daratan Jakarta. Pertumbuhan pembangunan gedung bertingkat menambah beban lapisan tanah. Peningkatan kebutuhan air bersih juga turut memicu pengambilan air tanah berlebihan hingga semakin memperburuk kondisi penurunan. Pada akhirnya, pertumbuhan pembangunan dan manusia semakin hari makin memberi beban di atas tanah Jakarta. Kini Jakarta berlomba dengan waktu agar bisa terus bertahan di atas permukaan. Sementara air laut tak henti bergerak mengisi celah dan menggerus pesisir utara kota itu. Tim Liputan iNews melaporkan.